taala. Apa makna dari al-haya'u minal iman? Dijelaskan dalam kitab-kitab tafsir bahwasanya rasa malu sebagian dari iman itu adalah malu kalau kita mempunyai umur panjang tapi tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak melakukan salat 5 waktu yang sudah disyariatkan dalam Islam. Kita tidak melakukan kewajiban-kewajiban yang sudah ditetapkan dalam syariat kita, yaitu dinul Islam. Malu kalau kita mempunyai uang banyak, mempunyai harta warisan banyak, tapi tidak digunakan untuk bersedekah, untuk menolong keluarga kita, menolong sanak saudara milik kita. Orang luaran di sana yang masih banyak tidak makan, tidak mampu membeli makanan, nasi, beras. Malu kita tidak bisa membantu. Malu kalau kita mempunyai ilmu luas, ilmu banyak, tapi tidak mampu mendidik umat untuk berada dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malu kita mempunyai jabatan, mempunyai pangkat, tapi tidak digunakan untuk menegakkan hukum yang ada di Republik Indonesia ini. Malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي
على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا Alhamdulillah, Alhamdulillah dzil jalali wasari'il harami wal halali. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa driyakil atyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil muhtar wa alihil adhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdali amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum tattaqun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fil hadis, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Qalu liman ya Rasulullah, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Hadal hadis yubayyinu aslan jalilan minal usulis syar'iyyah allati yajibu ala kulli muslimin ayyaiyaha wa nutabbiquha. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang penuh rahmat ini, di kesempatan yang penuh kemuliaan ini. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah sudah lembutkan hati kita, Allah sudah ringankan langkah kita guna bersama-sama untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Dan tak lupa senantiasa kita bersyukur dan selalu bersyukur atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita hitung seluruh nikmat yang Allah berikan kepada makhluk-makhluknya, kepada kita semuanya, sungguh akal kita tidak akan mampu untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Karena betapa banyak keluarga kita di luar sana sedang sibuk mencari uang sehingga lupa untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam tak lupa mari kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam riwayat kelak kita semuanya dari zamannya Nabi Adam hingga zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu akhir zaman, seluruh umat manusia akan dikumpulkan menjadi satu tempat, yaitu namanya padang mahsyar. Dijadikan satu, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdiri dalam keadaan berdiri, dan pijakan kita bukan lantai keramik lagi, pijakan kita bukan karpet permadani lagi,
Lantai kita bukan rerumputan yang hijau, melainkan timah yang sangat panas. Dan matahari yang jaraknya ribuan mil jauhnya dengan matahari, dengan bumi, Allah tarik sehingga dekatnya matahari dengan kepala kita hanya jarak 1 jengkal saja. Bahkan dikatakan orang kafir, orang yang tidak mempunyai iman, orang yang tidak mempunyai amalan baik selama hidupnya akan tenggelam dengan keringatnya sendiri. Tapi tidak bagi orang yang mempunyai iman, orang yang mempunyai amalan soleh selama masa hidupnya, dia diberikan naungan berupa amal soleh, yaitu juga berupa syafaatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Berkat bersalawat tadi kepada baginda Nabi Muhammad, kita semuanya di padang mahsyar didinginkan dan dinaungi oleh pahala-pahala kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabatku, warga binaan Lapas Ruteng ini, mudah-mudahan dengan duduknya kita bersama mendengarkan khutbah ini, rahmat Allah turun, rahmat hidayah turun kepada kita sehingga kita dijadikan ahlul istiqamah. Dan di kesempatan mulia ini khatib mengajak untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan gelar al-muttaqun indallah, gelar takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku khatib izinkan untuk menyampaikan hadis di dalam kesempatan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usulul ma'asi salasun." Penyebab orang menjadi lalai, penyebab orang menjadi nakal, penyebab orang menjadi ahlul maksiyah yaitu ada 3. Yang pertama kata Rasulullah yaitu al-jahlu, yaitu kebodohan. Kalaulah seandainya orang pelaku zina, orang yang melakukan zina di luar sana, mereka tahu hukum berzina itu akan menjerumuskan dalam dirinya ke dalam kejahatan, ke dalam kemudaratan, maka sesungguhnya dia tidak akan melakukannya. Karena dia tidak tahu hukumnya bagi orang pezina. Dikatakan di dalam satu riwayat bahwasanya man zana zuni walau ala misdaqdarihi. Barang siapa yang pernah melakukan zina dan dia tidak bertobat kepada Allah, maka keluarganya kelak akan dizinahi walaupun di dalam rumahnya. Kalaulah si orang itu berzina di luar sana, di luar rumah sana, dan dia pulang ke dalam rumahnya dan masuk ke dalam rumahnya dalam keadaan tersenyum dan tidak bertobat kepada Allah, maka satu rumah tersebut, keluarganya, anak dan istrinya akan kena laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta tikus-tikus yang ada di dalam lubang itu akan kena juga laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Saking kerasnya azab zina kepada kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi pelanggarnya. Kalaulah seandainya orang peminum, pemabuk yang minum alkohol, yang minum air keras sehingga dia mabuk, seandainya dia tahu hukum meminum air tersebut adalah dosa besar, maka dia tidak akan melakukannya. Karena tadi dia bodoh, maka dia melakukannya. Dikatakan di dalam satu riwayat bahwasanya barang siapa yang minum minuman alkohol sampai dia mabuk, maka kelak di akhir hayatnya dia diharamkan untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan di dalam kubur kelak dia tidak dihadapkan ke kiblatnya. Kubur pun tidak mau menerima jasad kita. Kubur saja sudah tidak mau, bayangkan bagaimana kalau surga. Jelas tidak akan mau menerima jasad kita nanti. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhi dari sifat kebodohan sehingga kita bisa memikir untuk bisa berbuat kebaikan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, penyebab orang melakukan kebodohan, penyebab orang melakukan kemaksiatan yaitu nafsu. Nafsu yang tidak terkontrol. Manusia mempunyai nafsu tapi tidak bisa mengontrolnya, maka menjerumuskannya ke dalam kebatilan. Orang yang mempunyai nafsu tapi tidak diarahkan dalam kepositifan, maka dia tidak akan selamat di dunia dan di akhirat. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan nafsu,
Allah berkata kepada nafsu, ya nafsu, man anti wa man ana. Ya nafsu, siapa kamu dan siapa saya? Nafsu menjawab pertanyaan Allah, anta wa ana. Kamu ya saya. Nafsu sombong ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah murka kepada nafsu, wahai malaikatku, ceburkan si nafsu ini ke dalam api neraka. Ketika diceburkan ke dalam api neraka, nafsu ini teriak kepanasan, ampun, panas ya Allah, ampun. Allah angkat lagi dan ditaruh di hadapan Allah. Allah tanya lagi kepada nafsu si sombong ini, ya nafsu, man anti wa man ana. Ya nafsu, siapa kamu dan siapa saya? Jawaban nafsu si sombong ini tetap masih sombong dalam kesombongan. Anta wa ana. Kamu saya. Lalu Allah sangat murka kepada nafsu tersebut. Lalu Allah, ya malaikatku, taruh ini nafsu ini ke tempat neraka jahanam. Ketika diceburkan di neraka jahanam, si nafsu ini kepanasan, ampun, tolong, panas ya Allah. Allah angkat lagi, Allah taruh di hadapan Allah. Allah bertanya lagi kepada nafsu, ya nafsu, man anti wa man ana. Masih sombong si nafsu ini. Walaupun ditaruh di dalam api neraka jahanam, masih sombong. Jawaban nafsu apa kepada Allah? Yaitu anta wa ana. Masih tetap seperti biasanya. Kamu ya saya. Allah sangat murka kepada nafsu ini. Kalau begitu wahai nafsu, malaikatku, seluruh malaikatku, jangan kasih makan nafsu ini, kasih lapar ini nafsu. Ketika nafsu ini tidak diberikan makan oleh Allah, dikasih lapar oleh Allah, maka nafsu tersebut lemas, tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa berkata-kata apa. Dan si nafsu tersebut lemah, tidak berdaya. Lalu Allah bertanya kepada nafsu, ya nafsu, man anti wa man ana. Barulah si nafsu menjawab, anta rabbi wa ana abdu. Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Ketika nafsu diberikan lapar, baru tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selagi kita dalam keadaan kebaikan, mohon kepada Allah, mudah-mudahan kebaikan itu senantiasa ada di dalam sekitaran kita, sehingga kita bisa berbuat kebaikan dimanapun kita berada. Itulah yang kedua. Dan yang ketiga, penyebab kita melakukan kemaksiatan itu, kata Rasulullah, yaitu tidak mempunyai rasa malu dalam diri kita. Kalaulah seandainya manusia tersebut mempunyai rasa malu dalam diri kita, maka manusia tersebut tidak akan terjerumus dalam kebatilan. Dan dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya kedudukan rasa malu ini sangat tinggi. Bahkan dikatakan dalam hadisnya, al-haya'u minal iman. Rasa malu itu sebagian daripada iman. Sangat tinggi kedudukan malu tersebut. Kalaulah manusia tidak mempunyai rasa malu, maka lebih hina daripada binatang. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa makna dari al-haya'u minal iman? Dijelaskan dalam kitab-kitab tafsir bahwasanya rasa malu sebagian dari iman itu adalah malu kalau kita mempunyai umur panjang tapi tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak melakukan salat 5 waktu yang sudah disyariatkan dalam Islam. Kita tidak melakukan kewajiban-kewajiban yang sudah ditetapkan dalam syariat kita, yaitu dinul Islam. Malu kalau kita mempunyai uang banyak, mempunyai harta warisan banyak, tapi tidak digunakan untuk bersedekah, untuk menolong keluarga kita, menolong sanak saudara milik kita. Orang luaran di sana yang masih banyak tidak makan, tidak mampu membeli makanan, nasi, beras. Malu kita tidak bisa membantu. Malu kalau kita mempunyai ilmu luas, ilmu banyak, tapi tidak mampu mendidik umat untuk berada dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malu kita mempunyai jabatan, mempunyai pangkat, tapi tidak digunakan untuk menegakkan hukum yang ada di Republik Indonesia ini. Malu. Itulah makna dalam hadis al-haya'u minal iman. Rasa malu sebagian dari iman. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Mudah-mudahan kita dijauh dari 3 sifat yang tadi, yaitu kebodohan, nafsu yang tidak terkontrol, dan tidak mempunyai rasa malu. Mudah-mudahan ketiganya itu, mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk membimbing diri kita ke dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan dalam ayatnya, dalam qaulnya, bahwasanya walaqad syara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha. Allah sudah ciptakan, Allah sudah sediakan, Allah sudah berikan tempat bagi kalangan manusia, bagi kalangan jin, yaitu berupa neraka jahanam. Dan kebanyakan dalam penghuninya yaitu manusia dan jin dan sekutunya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati tapi tidak digunakan untuk bertakarub kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka mempunyai mata tapi tidak memandang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Walahum adanun la yasma'una biha. Mereka mempunyai telinga tapi tidak digunakan mendengarkan ayat-ayat sucinya Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'am. Mereka adalah seperti binatang yang sesat. Balhum adal, akan tetapi lebih hina daripada binatang. Ulaika humul ghafilun. Dan mereka adalah golongan-golongan yang sangat rugi di dunia dan rugi di akhirat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selagi kita diberikan kesempatan hidup, mari kita gunakan hidup kita untuk senantiasa berada di jalan kebenaran. Amin 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 ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum tattaqun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aizzal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin. Allahumma nawwir qulubina binuri hidayatika kama nawartal arda binuri samsika wa qamarika abadan abada. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa zawwidna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Taubatan nasuha hamba